Shalom, selamat sore. Senang bisa berjumpa kembali dengan para kekasih Kristus bersama dengan kami keluarga Masa Depan Cerah Manokwari. Kekasih Kristus, saya percaya bahwa kasih anugerah Tuhan tidak pernah berhenti untuk hidup kita. Kita bersyukur karena pada hari ini, di saat akhir tahun 2020, kita masih ada sebagaimana kita ada. Itu juga karena kasih karunia Tuhan. Dan sebelum kita masuk di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari kekasih Kristus, saya mengajak kita bermazmur kepada Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 90 ayat 1 dan 2. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Mazmur pasal 90 ayat 1 dan 2. Mari kekasih Kristus, saya mengajak kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik kekasih Kristus, pada sore hari ini kita akan belajar dari kitab Filipi pasal 3 ayat 13 sampai dengan 15. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Filipi pasal 3 ayat 13 sampai dengan 15. Hidup yang efektif adalah hidup memandang ke masa depan dengan memusatkan perhatian pada rencana Allah bagi diri kita. Kekasih Kristus, sama seperti orang yang mengemudikan mobil. Apabila yang bersangkutan terus-menerus menoleh ke belakang, maka mobil yang ia kemudikan akan terperosok ke dalam jurang ataupun mengalami kecelakaan yang tidak diinginkan. Inilah yang harus ia lakukan, yaitu memandang ke depan serta mengarahkan kemudi sesuai dengan apa yang ada di hadapannya. Demikian pula dengan kehidupan kita. Kita harus memusatkan perhatian kepada rancangan Allah untuk masa depan kita dan mengarahkan kehidupan kita sesuai dengan rencananya tersebut. Kekasih Kristus, melalui kehidupan Rasul Paulus memberikan teladan tentang prinsip yang penting ini. Di dalam Filipi pasal 3, ia menulis, "Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku." Ia melupakan masa lampaunya, baik yang gemilang maupun yang pahit. Lebih jauh, inilah yang Paulus lakukan, yaitu mengarahkan diri pada panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Hal itulah yang mengakibatkan kehidupannya menjadi efektif. Ia tidak membiarkan masa lampaunya membatasi dirinya, tetapi dengan mempercayai rencana Allah yang indah bagi hidupnya, ia memandang masa depan dan berjuang untuk memenuhi rencana Allah tersebut. Kekasih Kristus, biarlah kita belajar pada sore hari ini dari seorang Paulus
yang tadinya merupakan orang yang begitu semangat menghancurkan pengikut-pengikut Kristus. Dia merasa dia kuat di dalam sistem agamanya. Dan dia bertemu dengan Yesus dan dia mulai meninggalkan sistem-sistem yang lama. Masa lalunya dilupakan dan dia mengarahkan diri kepada panggilan surgawi. Baiklah, pada akhir tahun ini, saudara-saudaraku, mari kita mau melepaskan kegagalan-kegagalan yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita mau tinggalkan dan jangan kita mau masuk pada tahun yang baru nanti. Biarlah kita mau datang kepada Tuhan, menyerahkan semua beban-beban hidup kita, semua persoalan hidup kita, semua kegagalan-kegagalan, amarah kita, emosional kita, kebencian-kebencian kita, luka hati yang ada dalam hidup kita. Biarlah saat ini semua kita mau melepaskannya, mau membuangnya, dan jangan lagi menoleh ke belakang. Jangan lihat kepada masa lalu, tapi mari kekasih Kristus, kita memandang ke depan. Tuhan menyediakan yang baru di tahun yang baru nanti. Oleh sebab itu mari kekasih Kristus, sekali lagi saya mengajak kita mau berani melepaskan zona nyaman dosa kita, keluar dari zona nyaman dosa menuju kepada panggilan surgawi, melakukan seperti apa yang Allah mau kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati kita semua untuk saat ini. Baik kekasih Kristus, kita akan berdoa. Saya mengucap terima kasih kepada Ibu Upuya Eva, kepada Ibu Delvin Aunike, Ibu Anance Kristina, ya, kepada Upuya Eva juga, kepada adik Fenty Huang, dan semua yang mengangkat jempol. Tuhan memberkati. Mari kekasih Kristus, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau di dalam anugerah-Mu berkenan menghapuskan masa lampau kami yang kelam. Melalui kasih dan pengorbanan-Mu di kayu salib, Engkau menyediakan masa depan yang indah bagi hidup kami. Oleh sebab itu, tolonglah diri kami untuk senantiasa memandang kepada rencana-Mu yang indah bagi masa depan kami itu. Kami yakin Engkau pasti menopang langkah-langkah kehidupan kami di dalam memenuhi rancangan-Mu. Kami tidak mau lagi hidup terpaku pada masa lalu yang kelam. Karena sesungguhnya Engkau telah menjamin masa depan yang mulia bagi diri kami. Saat ini kami berterima kasih kepadamu untuk hari yang telah kami lewati pada hari-hari ini, dan kami ada pada akhir tahun 2020. Engkau berikan kepada kami tak habis-habisnya rahmat-Mu bagi hidup kami. Kasih setia-Mu selalu tersedia bagi hidup kami dan tidak akan pernah berubah untuk selama-lamanya. Dengan berharap kepada kemurahan-Mu, kami memohon penyertaan dan tuntunan-Mu dalam hidup kami untuk hari ini dan ke depannya. Banyak hal yang tidak kami ketahui tentang masa depan kami, namun satu perkara yang kami yakini, yaitu bahwa Engkau pasti akan menolong diri kami dalam meraih hari depan yang telah Engkau merencanakan bagi hidup kami di dalam nama Yesus. Kami bersyukur ya Allah, sebab Engkau menyediakan hari yang baru, di tahun yang baru, semuanya yang baik, yang terbaik yang Kau sediakan kepada kami. Oleh sebab itu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami, melepaskan masa lalu kami, dan mengarahkan diri kepada panggilan surgawi. Biarlah setiap kegagalan yang terjadi dalam kehidupan kami mau lepas supaya tidak menghalangi kami maju ke depan untuk menikmati semua janji-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa memberkati hamba-hamba-Mu yang hadir sore hari ini. Tuhan berkati pribadi mereka, berkati rumah tangga mereka, keluarga-keluarga mereka, berkati pekerjaan-pekerjaan dan pelayanan-pelayanan mereka. Pakai hidup mereka ya Allah, di dalam nama Yesus, untuk boleh menjadi perpanjangan tangan kerajaan surga. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan senantiasa. Hamba berdoa sore hari ini,
untuk seluruh hamba-hamba Tuhan di dalam persiapan ibadah kunci tahun. Biarlah Tuhan, semua ibadah boleh berjalan dengan baik. Nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah setiap umat yang ambil bagian di dalamnya boleh menikmati hadirat Tuhan. Bahkan juga persiapan untuk hamba-hamba Tuhan pada besok pagi dan besok sore di dalam ibadah awal tahun. Tuhan memberkati kami semuanya. Biarlah persiapan kami lakukan dengan segenap hati kami. Dan biarlah ibadah-ibadah yang kami lakukan bukan sekedar ibadah rutinitas, tapi kami melakukan ibadah karena kami tahu bersyukur kepada Engkau ya Allah. Kami melakukan ibadah karena kami mau datang berbakti kepada Engkau, sebab Engkau adalah Tuhan yang telah menebus dosa dan semua kejahatan kami. Engkau yang telah melepaskan kami daripada ikatan-ikatan dosa, dan Engkau yang telah melepaskan kami dari hukuman maut. Oleh sebab itu kami datang beribadah kepada Engkau ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan-Mu. Hamba mohon Tuhan berikan ketenangan, ketentraman, kedamaian bagi ibadah-ibadah yang berjalan di seluruh NKRI, tanah Papua, dan spesial bagi Manokwari, agar kami sungguh-sungguh boleh menikmati damai sejahtera. Setiap orang berniat jahat, setiap pekerjaan si jahat yang mencoba untuk memporak-poranda bangsa negara kami ikat dan patahkan, kami tolak keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah suasana pada malam kunci tahun ini berjalan dengan damai, dengan tentram, karena tangan Tuhan turut bekerja untuk kami semuanya. Para aparat yang bertugas TNI Polri, Tuhan, Engkau memberkati mereka. Berikan otak-otakan Tuhan supaya mereka boleh bertindak dengan adil dan bijaksana, mengatasi orang-orang yang berniat jahat, karena kuasa-Mu menyertai mereka. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, memberkati semua para pemimpin kami, baik dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan jajaran kabinet, turun kepada di daerah-daerah, baik itu gubernur, wali kota, Bapak Bupati, kepala-kepala desa, kepala camat. Tuhan memberkati semuanya. Biar semuanya boleh hidup takut akan Tuhan, sehingga kepemimpinan yang dipercayakan kepada mereka dapat mereka melaksanakan dengan sekuat tenaga mereka seperti untuk Tuhan dan bagi hormat kemuliaan Tuhan. Bapa, terima kasih. Hamba ucap syukur juga untuk seluruh keluarga umat Tuhan yang berada di Jalan Serayu Sanggeng. Tuhan terus memberkati umat Tuhan di Jalan Serayu Sanggeng ini. Biar hidup kami mempermuliakan Engkau. Ampuni dosa dan segala kejahatan yang kami perbuat, yang melawan daripada titah-titah-Mu. Biarlah kami bertobat dan kami kembali dalam kebenaran firman-Mu, sehingga hidup kami mempermuliakan Engkau. Hamba berdoa untuk anak-anak remaja, anak-anak muda yang terikat dengan pekerjaan-pekerjaan si jahat, yang terikat dengan mabuk-mabukan, yang terikat dengan lem-lem fox, yang terikat dengan narkoba-narkoba, yang terikat dengan begal-begal, yang terikat dengan pencurian, pemberontakan kepada orang tua. Hamba mau katakan dalam nama Tuhan Yesus, hamba putuskan segala ikatan-ikatan itu. Engkau iblis, engkau dengar aku katakan, engkau tidak punya hak untuk anak-anak ini. Hamba rebut anak-anak ini, baik tubuh jiwa roh mereka, untuk kerajaan sorga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba mohon kasih Tuhan turun menjamah mereka, melepaskan mereka dan membebaskan mereka. Hamba melepaskan damai sejahtera, kebenaran firman Tuhan turun di dalam kehidupan mereka masing-masing, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar tahun ini mereka melepaskan kebiasaan mereka yang buruk. Mereka tidak memandang kembali ke belakang, tapi mereka memandang ke depan, karena Tuhan menyediakan yang terbaik kepada mereka. Tuhan menyediakan masa depan mereka yang jelas kepada mereka. Mereka punya masa depan yang baik bersama dengan Yesus Kristus, Tuhan Anak Allah yang hidup. Memberkati mereka semuanya. Terima kasih ya Tuhan, waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Hamba mengucap syukur ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk sore hari ini. Haleluya, haleluya. Amin. Baik kekasih Kristus, kita akan berjumpa pada besok hari dalam waktu yang sama. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat mengikuti ibadah perayaan kunci tahun pada saat ini.
Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Shalom, andalkan Kristus, jangan lihat ke belakang, tapi pandang ke depan. Tuhan bersama-sama dengan kita, Tuhan di pihak kita, maka kita akan mendapat kemenangan. Tetap semangat, salam MBC.